Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorat Shemot di ambang penebusan diambil dari kitab Yesaya pasal 27 ayat 6 sampai pasal 28 ayat 13 dan pasal 29 ayat 22 sampai 23. Haftorah ini adalah tentang suka dan duka orang-orang Yahudi di ambang penebusan. Terkadang ketika kita merasa paling terputus, kita menemukan penghiburan dalam suara Hashem di dalam diri kita yang memanggil kita kembali. Bagian pertama, dari akar Yakov hingga bunga-bunga Israel. Haftorah ini terombang-ambing di antara teguran keras dan harapan penebusan. Ini terbuka dengan catatan yang menjanjikan. Mereka yang datang akan berakar sebagai Yakov dan akan berkembang dan bertunas sebagai Yisrael. Dalam kitab Yesaya pasal 27 ayat 6. Ketika orang-orang Yahudi mulai mendiami tanah Israel, kami adalah penyintas antisemitisme yang lemah. Seperti Yakov yang berarti tumit, yang tersisa dari kami hanyalah akar di bawah tanah. Namun, selama proses penebusan, kami membuka potensi Yakov untuk menjadi diperkuat seperti Yisrael. Saya memiliki kepala, mengembangkan diri kita dan tanah suci untuk bertunas dan berkembang. Akan tetapi, tidak cukup hanya dengan mengeluarkan Israel dari pengasingan. Kami juga perlu menghilangkan pengasingan dari Israel. Kami masih dalam proses menghilangkan sisa-sisa budaya barat, penyembahan materi dan tubuh pemuda. Seperti gambar turis dari keindahan berjemur di pantai Tel Aviv, Asherim dan gambar matahari tidak akan tetap berdiri di dalam Ibid 9. Gambar-gambar wanita tidak sopan yang ditempel di papan reklame dan halte bus tidak akan tetap ada di Mesianik Yerusalem. Bagian kedua, Haftorah minggu ini sejajar dengan pembacaan Taurat minggu ini di banyak tingkatan. Di Parashat Shemot, orang-orang Israel diperbudak dan menderita di bawah tangan orang Mesir, sampai Moshe memimpin mereka menuju kebebasan spiritual. Demikian pula dalam Haftorah, orang-orang di kerajaan Israel sangat menderita karena kurangnya iman mereka pada Hashem dan korupsi dan keserakahan para pemimpin mereka. Namun, Yesaya membawa kita pesan pengharapan dan penebusan. Hashem akan mengalahkan panennya dari sungai yang mengalir deras sampai ke sungai Mesir, dan kamu akan dikumpulkannya satu demi satu. Hai anak-anak Israel, di dalam Ibid 12. Kata-kata ini mengingatkan kita pada pesan penebusan yang Hashem katakan kepada Moshe di semak yang terbakar. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan untuk membawa mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik dan luas, ke tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Di dalam Keluaran 3 ayat 8. Bagian berikutnya, suara shofar. Akan terjadi pada hari itu bahwa shofar akan dibunyikan, dan mereka yang hilang di tanah Asyur dan mereka yang tersebar di tanah Mesir akan datang, dan mereka akan bersujud di hadapan Hashem di gunung suci di Yerusalem. Di dalam kitab Yesaya 27 ayat 13. Menurut Ramkal dalam komentarnya tentang para nabi, shofar yang agung adalah bina, aspek kabalistik dari pemahaman ilahi yang feminin, yang akan membangkitkan belas kasihan ibu dan ayah, pola dasar untuk mengumpulkan yang terhilang dan tersebar. Menurut penilaian yang ketat, mereka tidak akan layak masuk ke dalam kesucian kecuali melalui belas kasihan yang dibangkitkan dari shofar agung ini. Apa perbedaan antara yang terhilang dan terpencar? Mereka yang tersesat sepenuhnya ditundukkan ke sisi lain, negatif, sedangkan mereka yang terpencar tidak didominasi oleh sisi lain pada tingkat yang sama.
Mungkin yang tersebar adalah Ba'alei Teshuvah, orang-orang yang kembali ke Yudaisme, yang kembali ke Taurat Yerusalem, dan yang hilang adalah jiwa-jiwa asli Yahudi karena berabad-abad berasimilasi seperti melalui inkusisi Spanyol. Sekarang kembali ke ikatan Yahudi melalui pertobatan. Saya percaya bahwa shofar besar ini telah mulai mengeluarkan suara magnetis metafisiknya, membangkitkan jiwa-jiwa Yahudi dari 4 penjuru bumi untuk kembali ke rumah. Baik yang terpencar maupun yang terhilang akan datang untuk bersujud di hadapan Hashem di Gunung Suci, yang menurut Ramkal adalah nukbah feminin, di mana jiwa-jiwa yang tidak lagi tersesat ini datang untuk menundukkan diri mereka sendiri menuju kekudusan dan menimbulkan tikun, perbaikan yang lengkap. Bagian berikutnya, kekuatan pemberian kehidupan sedekah. Jika cabangnya mengering, itu akan dipatahkan. Wanita akan datang dan membakarnya. Di dalam kitab Yesaya pasal 27 ayat 12. Ayat ini dikutip oleh Talmud untuk mengajar kita agar tidak menerima sedekah dari orang kafir. Ifrah Hormis, ibu Raja Syapur, mengirim 400 dinarim kepada Ami, tetapi dia tidak mau menerimanya. Dia kemudian mengirim mereka ke Rabah, dan Rabah menerimanya agar tidak menyinggung pemerintah. Ketika Rabi Ami mendengar, dia marah dan berkata, apakah dia tidak berpegang pada ayat ketika cabang-cabang layu mereka akan dipatahkan, para wanita akan datang dan membakarnya? Alasan mengapa Rabi Ami tidak mau menerima sedekah dari ibu Raja Syapur yang bukan Yahudi adalah agar tidak memberi mereka pahala yang memungkinkan kerajaan mereka berlanjut lebih lama, melainkan agar kerajaan mereka yang mengering dan dihancurkan untuk memberi Israel kelonggaran. Ini mengajarkan kita tentang kekuatan sedekah. Jika amal ibu Raja Syapur akan menjaga kerajaan Persia yang jahat dari layu, terlebih lagi memberi sedekah oleh orang Yahudi, memberdayakan dia untuk mendapatkan kehidupan, kesuburan, dan penebusan pribadi. Bagian terakhir, para wanita memerintah cabang Israel yang layu. Mengenai ayat ini tentang ranting-ranting kering yang akan dibakar para wanita ini, saya akan memberanikan diri untuk membagikan komentar pribadi saya. Kami, orang Yahudi, mengalami pasang surut dalam hubungan kami dengan Hashem. Terkadang kami merasa seperti cabang yang kering, dan terkadang hampir seperti cabang yang putus dan benar-benar terputus dari Hashem yang merupakan akar kami. Ini kemudian adalah waktu untuk api batin kita kembali ke sumber kita. Wanita dari Israel dan Amerika telah berpaling kepada saya untuk penyembuhan spiritual agar dapat terhubung kembali dengan jiwa mereka dan merasakan kedekatan Hashem dalam hidup mereka. Saya memberitahu mereka bahwa meskipun Anda merasa terputus dan hancur, fakta bahwa Anda berusaha untuk kembali ke jalan spiritual Anda sudah menjadi awal dari perbaikan Anda. Anda perlu merasa nyaman dengan diri sendiri bahwa meskipun Anda sedang sedih dan bahkan tidak ingin berdoa, keinginan Anda untuk merasa seperti berdoa masih membara di dalam diri Anda. Kami wanita memiliki kemampuan untuk menyalakan kembali hasrat batin kami untuk kekudusan melalui keinginan kami untuk terhubung. Bara dari keinginan ini akan tumbuh menjadi api cinta bawaan kita pada Hashem yang akan mencairkan es dari semangat kita yang berpuas diri, lelah, acuh tak acuh, dan tidak aktif. Kami, para wanita, akan membangunkan diri kami sendiri dan satu sama lain untuk menyucikan yang kudus dari Yakov dan menghormati Tuhan Israel. Di dalam kitab Yesaya pasal 29 ayat 23. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila video ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.